Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan materi sosiologi bersama saya Zulmarsal SPD. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proses perubahan sosial. Ketika kita bicara masalah perubahan sosial, di mana kehidupan masyarakat akan selalu mengalami perubahan selama masih ada proses sosial dalam masyarakat itu sendiri. Proses sosial yang ada dalam masyarakat ini pula lah yang mendukung terjadinya proses perubahan sosial dalam masyarakat. Baiklah, kita akan melihat proses perubahan itu sendiri. Ada beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya proses perubahan sosial. Yang pertama yaitu difusi. Difusi adalah suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari suatu individu ke individu lain atau dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya. Artinya apa? Perubahan sosial itu bisa ditularkan dari individu ke individu atau dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya. Kita contohkan proses difusi, yaitu salah satunya itu dengan masuknya agama Islam ke Indonesia. Dimana ketahui dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia, ini merupakan melalui sebuah proses penyebaran, dan penyebarannya pun nanti di dalam pelajaran sejarah ada yang kita ketahui bahwasanya salah satu cara penyebarannya dengan cara berdagang. Jadi para saudagar-saudagar dari Arab ketika mereka berdagang di Nusantara, mereka tidak hanya sekedar berdagang, tapi di situ mereka juga menyampaikan sisi dari agama Islam. Sehingga dengan cepat berkembang luas, Islam yang disampaikan secara berdagang itu diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, tadi kita tahu bahwasanya difusi itu baru bisa akan tercapai apabila ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Satu, ketika adanya kontak dan komunikasi di masyarakat. Jadi harus ada kontak komunikasi yang bagus antara masyarakat tersebut. Yang kedua, penemuan baru yang dapat pengakuan dari masyarakat. Artinya apa? Perubahan sosial tersebut akan terjadi ketika suatu penemuan baru itu mungkin semisal teknologi ya. Lalu teknologi itu diterima oleh masyarakat. Kita contohkan misalnya handphone Android. Handphone Android, penemuan ini dengan sebegitu cepatnya memperubah perilaku masyarakat. Kenapa bisa memperubah perilaku masyarakat? Karena masyarakat menerimanya dengan baik teknologi ini. Yang kedua, tidak terjadinya persaingan antara kebudayaan yang telah ada. Artinya apa? Seketika suatu kebudayaan masuk kepada kebudayaan yang lama, apabila kebudayaan asli atau yang lama itu tidak mempersoalkan budaya itu, nah maka budaya yang datang itu akan bisa mempengaruhi budaya setempat. Yang keempat, ada peran masyarakat dalam proses penyebaran luasan penemuan baru. Nah, ketika ada penemuan-penemuan baru, pasti harus ada peran-peran orang tertentu ya untuk mensosialisasikan atau memberitahukan atau untuk menjadi endorse-nya ya kalau bahasa sekarang, atau menjadi apa ya? Pelopornya untuk memperkenalkan kepada masyarakat. Selanjutnya, ada suatu proses paksaan dalam difusi hingga masyarakat dituntut untuk dapat memakainya dan menerimanya. Artinya apa? Perubahan sosial itu tidak hanya datang secara damai ya, terkadang juga dengan cara pemaksaan. Contohnya ketika adanya penjajah datang ke Indonesia, mungkin dari Belanda. Banyak hal ya budaya kita terpengaruh dari Belanda. Kenapa? Ya karena kita dipaksa ya. Jadi Belanda datang tidak hanya sekedar menjajah ya, tapi sebenarnya dia juga memaksakan budaya-budaya mereka untuk masuk ke Indonesia. Nah, tapi ada sisi baiknya juga untuk masyarakat Indonesia. Oke, selanjutnya difusi ada dua jenisnya. Ada difusi intramasyarakat. Difusi intramasyarakat merupakan suatu proses penyebaran unsur kebudayaan dari satu individu ke individu lainnya dalam suatu masyarakat. Nah, artinya apa? Difusi ini ada dua. Tadi pertama intramasyarakat. Intramasyarakat ini ya, perubahan itu disalurkan dari individu ke individu lainnya. Artinya apa? Anda pun sebenarnya berpotensi ya untuk bisa merubah orang lain. Jadi siapapun kita sebenarnya kita berpotensi untuk merubah orang lain. Contoh di gambar ya, itu ada anak kecil.
atau ada persahabatan, dua orang persahabatan dari kecil sampai dewasa ya. Nah ini mereka bisa saling mempengaruhi dan bisa saling merubah seseorang. Contohnya mungkin waktu kecil kita berteman, mungkin setelah dewasa kita eh, berbeda jalur pendidikan. Mungkin satunya di pesantren, satunya di sekolah umum ya. Nah, pendidikannya berbeda. Mungkin satunya di pesantren, satunya lagi mungkin sekolah musik ya, atau les musik karena dia hobi musik. Nah, yang anak kawan pesantren ini bisa sebenarnya ya merubah perilaku kawannya yang sekolah konvensional atau yang suka hobi musik. Yang dulunya mungkin dia bergaya rocker, jarang ibadah, sukanya kumpul-kumpul di jalan sampai subuh ya. Karena kawannya ini alumni pesantren, mungkin dia sedikitnya menyampaikan ilmu-ilmu apa yang dapat masa pendidikannya sehingga bisa merubah kawannya. Ketika terjadi perubahan pada kawannya tersebut yang tidak mengenal agama secara mendalam, nah setelah didatangi kawannya ini, nah terjadi perubahan, itu disebut dengan difusi intramasyarakat. Yang kedua, difusi intermasyarakat. Difusi intermasyarakat ini bedanya ya, yang pertama tadi itu penyebarannya dari individu ke individu. Kalau yang ini dari penyebarannya dari kebudayaan satu ke masyarakat yang lain, atau budaya satu ke budaya yang lain. Kita contohkan ya, masyarakat kita dulunya kalau ada pesta pernikahan itu makannya itu dihidangkan ya di dalam rumah. Itu makanan tertata rapi, banyak piring, banyak lauk, banyak nasi. Lalu setiap tamu yang datang itu duduk bersila dengan bagus. Tapi sekarang setelah masyarakat mengenal budaya Prancis yang di hidangan Prancis yang dikenal lebih sederhana, simpel ya, akhirnya budaya dikenal melalui media ini mungkin ya, akhirnya dengan sangat cepat menular hampir di seluruh lapisan budaya di Indonesia ini, sehingga sekarang jarang kita temukan ya ketika ada acara pesta-pesta pernikahan, jarang orang makan di rumah, sekarang sudah menggunakan hidangan Prancis. Artinya apa? Ini penyebaran budaya dari satu masyarakat tertentu kepada masyarakat yang lain. Oke, selanjutnya proses difusi yang kedua yaitu akulturasi. Akulturasi atau kontak kebudayaan. Akulturasi ini merupakan proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan tanpa menghilangkan sifat khas kebudayaan aslinya. Artinya apa ya? Akulturasi ini merupakan suatu perubahan sosial yang terjadi dengan adanya proses sosial beda budaya ya. Adanya budaya asli menerima budaya luar yang baru datang, tapi budaya aslinya khasnya tidak akan hilang atau budaya aslinya masih nampak walaupun mereka di sisi lain juga menerima budaya luar yang datang terhadap mereka. Contohnya nih, ada masjid ya. Masjid yang ya masjidnya Islam ya, tetapi di luarnya itu untuk towernya dia menggunakan ya bangunan yang bukan bangunan ciri khas Islam. Mungkin nih bangunan dari bentuk bangunan ciri khas agama lain atau budaya yang lain yang bukan Islam. Artinya apa? Ini terjadi perpaduan dua budaya ya. Islam, ciri khasnya Islamnya tidak hilang, lalu budaya luar pun juga diterima. Nah ini sering kita temui di masyarakat ya, hal-hal yang kayak gini. Dan apakah ini hanya berhubungan dengan bangunan? Tidak ya. Contohnya dalam segi pakaian nih, baju batik. Baju batik kita sudah mengalami akulturasi ya. Dulu baju batik kita motifnya mungkin lebih kita kenal dengan motif-motif apa hal yang disediakan oleh alam ya, atau tumbuh-tumbuhan atau hewan atau apa aja ya yang ada di lingkungan tempat pembatik. Tapi sekarang batik itu sudah berubah sedikit ya, sudah mulai menggunakan motifnya itu baju apa nih, logo-logo bola, tim bola internasional yang sebenarnya itu bukan budaya kita ya, tetapi masih bisa dipadu-padankan dengan batik asli Indonesia. Nah ini disebut dengan akulturasi, artinya budaya lama tidak hilang ya, dan budaya baru diterima tanpa menghilangkan budaya asli. Lanjut yang ketiga, asimilasi. Nah asimilasi ini agak berbeda dengan akulturasi. Kalau akulturasi penerimaan budaya luar tanpa menghilangkan jati diri budaya aslinya sendiri. Nah kalau asimilasi ini tingkat lanjut dari timbul apabila terdapat golongan-golongan manusia yang mempunyai latar belakang budaya berbeda, saling berinteraksi dan bergaul secara langsung dan intensif dalam waktu yang lama,
sehingga kemudian dari masing-masing golongan tersebut berubah sifatnya dari yang khas menjadi unsur-unsur kebudayaan yang baru yang berbeda dengan asalnya. Jadi asimilasi ini perpaduan dari unsur kebudayaan ya, di mana mereka telah berbaur dengan waktu yang cukup lama. Dua budaya yang berbeda hidup pada satu tempat dengan waktu yang cukup lama. Karena mereka terdiri dari unsur yang berbeda, akhirnya mereka itu menjadi satu. Menjadi satu artinya itu dua unsur berbeda ini membentuk budaya yang baru. Jadi mereka melakukan perubahan budaya, meninggalkan budaya asli mereka untuk menjadi satu budaya yang disepakati bersama. Demi apa ya? Demi terjadinya persatuan dan kesatuan, supaya tidak menimbulkan ego kebudayaan, atau supaya tidak terjadi gesekan-gesekan perbedaan kebudayaan. Nah, budaya mereka mereka mau ya menimbulkan budaya baru demi menghilangkan nanti hal-hal yang bersifat buruk karena adanya perbedaan tersebut. Dan ini ada contohnya ya. Salah satu contohnya itu ada di Sumatera Barat, yaitu di Kabupaten Pasaman Barat, bertepatnya di nama daerahnya di Ujung Gading ya. Di Ujung Gading ini di situ hidup salah satu masyarakat Minang ya, tetapi kebudayaannya itu disebut dengan kebudayaan Mandailing. Mereka itu orang Minang, tetapi bahasa budayanya tidak seperti orang Minang, bahkan mirip dengan suku Batak. Kenapa mereka bisa seperti itu? Ternyata mereka hidup berdampingan dengan orang-orang dari Medan, Batak atau Sumatera Utara. Karena mereka hidup berdampingan dalam waktu yang sangat lama, akhirnya mereka tanpa mereka sadari terbentuklah budaya baru. Akhirnya di situ timbullah masyarakat Mandailing. Mereka orang Minang dan mereka orang Batak, tetapi mereka kebudayaan sehari-harinya tidak menonjolkan budaya Batak dan Minangnya. Mereka menimbulkan budaya yang baru disebut dengan budaya masyarakat Mandailing di Sumatera Barat. Lanjut, akomodasi. Akomodasi ini juga merupakan salah satu proses upaya atau usaha yang dilakukan untuk mencapai kestabilan interaksi sosial di tengah-tengah perbedaan. Artinya apa ya? Ada juga perubahan sosial itu dilakukan dengan cara akomodasi. Akomodasi artinya itu bagaimana caranya ya, di tengah-tengah perbedaan kita, suku, budaya, agama, bahasa, pakaian adat istiadat, makanan dan lainnya. Tengah-tengah perbedaan ini sebenarnya kita bisa merubah orang ya, tidak menjadi egois, tidak etnosentrisme, tidak primordialisme. Kita bisa berbuat orang yang dulunya itu merasa budayanya aja yang bagus, sukunya yang bagus, kelompoknya yang bagus, karena bisa kita rubah menjadi mencair ya, sehingga mereka tuh saling menjaga kesatuan yang di tengah-tengah perbedaan dengan cara akomodasi ini. Jadi akomodasi ini salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik-konflik tengah masyarakat sehingga terjadi kesatuan dan persatuan. Salah satunya mungkin contohnya digambar nih acara tarik tambang ya. Dengan Anda melakukan, Anda sebagai ikut Karang Taruna sebenarnya bisa ya, kalau di kampung Anda itu ada perbedaan budaya yang atau suku yang terlalu mencolok ya, bisa Anda lakukan dengan cara ini, seperti mungkin diadakannya acara tarik tambang lalu pesertanya itu dicampur ya dari suku-suku yang berbeda. Tanpa mereka sadari, di situ akan terjadi interaksi yang bagus. Mereka akan ketawa, semangat, saling bantu-membantu. Akhirnya rasa-rasa permusuhan itu akan hilang sehingga terjadilah persatuan kesatuan. Nah, itu akomodasi. Nah, demikianlah dulu materi kita tentang proses perubahan sosial ini. Mudah-mudahan mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.